Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan muncul sendiri. Gak usah fokus pada lagu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, bubar. Maneh kadi itu urang bade ulin. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Semoga Anda pun dijaga oleh Allah dalam kebaikan. Dahulu saya adalah orang yang rajin belajar sains, tapi seketika saya kenal dakwah hingga akhirnya saya kuliah sambil nyantri. Tetapi sekarang saya malah kurang tertarik untuk belajar giat di sains kecuali bila mau ujian. Apakah yang harus saya lakukan Ustaz agar saya bisa dekat dengan Allah tapi saya juga kembali semangat belajar sains tanpa mencintai dunia? Ya tinggal semangat. 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 Lawan dari pesimis, optimis. Lawan dari malas, rajin. Lawan dari kurang semangat, semangat. Jadi begini, jangan memisah-misahkan keutamaan itu. Allah berikan keutamaan. Ilmu itu ada yang pokok sifatnya, ada yang pokok, ada yang sifatnya umum sebagai pelengkap. Ya, yang pokok itu yang semua orang mesti menguasai. Semua, misal akidah, semua mesti paham. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu. La-nya nafi, nafi itu menafikan semua, illanya isbat, menetapkan satu. Jadi kalau sudah syahadat, sudah jangan terpikir yang lain lagi, cuma Allah Tuhan, yang lain bukan, selesai. Mesti paham. Tapi kita menghormati yang lain. La ikraha fiddin, gak boleh paksa orang masuk Islam. Lakum dinukum waliyadin, untuk agamamu dan untuk agamaku. La, jangan celah orang-orang lain yang beda keyakinan. Dakwahi boleh, silahkan. Kita hormati, tapi tetap kita punya keyakinan Tuhan kita, Allah yang benar, yang lain bukan. Jangan campur adukan agama. Toleransi itu tidak harus memasuki tempat agama lain. Tidak harus ikut-ikutan ibadah agama lain. Toleransi itu hormati, jangan ganggu orang lain ketika sedang ibadah. Kalau bertanya jawab. Jawab, dakwahi, silahkan. Tapi jangan ganggu, jangan celah. Sudah selesai, indah kan? Fair kan? Objektif kan? Di mana salahnya? Nggak ada. Ilmu tentang sholat, belajar itu yang pokok. Kalau nggak tahu ilmunya, nggak tahu caranya, bagaimana sholat dengan benar? Ini kan banyak sindiran di Quran. Kata Al-Quran halus sekali. Ada orang sholat, pengen khusyuk, tapi nggak paham apa yang dibaca dalam sholatnya. Bagaimana Anda bisa khusyuk teman-teman? Kalau Anda nggak paham yang dibaca dalam sholat, mustahil bisa khusyuk. Makanya ilmu tentang sholat disebut fikih. Fikih itu paham. Kalau belajar tentang ilmu agama, mesti sampai paham. Paham. Supaya dengan pemahaman itu melahirkan kekhusyuan saat dipraktekkan. Itu yang umum, yang pokok. Yang pokok-pokok mencakup untuk semua. Mau ustadz, mau kiai, mau profesor, mau dokter, mau dosen, mau pejabat, mau diplomat, mau birokrat, semua, mau pebisnis, semua mesti paham itu. Tapi nanti ada ilmu-ilmu terapan yang dibawa sebagai fashion kehidupan. Fashionnya apa? Dan itu kemudian diniatkan sebagai amal soleh. Maka dibuka oleh Allah jalurnya. Ada ilmu yang menguatkan untuk agama disebut ulumus syariah atau ulumuddin. Apa di antara ilmunya? Ada tafsir untuk memahamkan Quran. Ada ilmu hadis untuk memahamkan hadis. Ada ilmu fiqih untuk menemukan produk hukum. Ada temuannya. Silahkan kalau ingin ambil ilmu syariat silahkan. Ada yang kedua, ya al-ulumul amiyah, ilmu umum. Ilmu umum itu dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah, disampaikan kepada kita untuk belajar. Untuk apa tujuannya? Untuk menguatkan nilai syariat supaya dibuktikan lewat ilmu umum. Harus dibangun dunia ini. Silahkan bangun masjid kan yang bagus. Bangun musalla, bangun rumah untuk berzikir. Kalau nggak ada yang masuk jurusan arsitektur, jurusan sipil, siapa yang bangun jalan? Siapa yang bikin pesawat? Siapa yang bisa fasilitasi untuk umrah? Apa Anda mau jalan kaki dari Bandung ke Mekah? Siapa yang bisa sholat dengan nyaman kalau nggak ada yang bangun masjidnya? Kalau nggak ada yang bikin kendaraannya? Kalau nggak ada yang bikin aplikasinya? Siapa yang bisa belajar dengan baik? Maka Anda jangan merendahkan diri kalau belajar sains, nilai Anda berkurang. Tidak. Tergantung kembali kepada niat, karena itulah indahnya dalam Islam yang diukur itu niatnya. Maka di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Maka niatkan pelajaran sains Anda untuk mendukung kemudian ilmu syariat. Dalam saat yang bersamaan belajarlah ilmu syariat yang pokok. Contoh, ini saya sedang kembangkan sekarang, saya diskusi tadi dengan Prof. Suwarno. Kami sekarang di divisi Al-Quran, kami punya bidang namanya ALC, At-Taisir Learning Center. Di antara turunan ALC itu menurunkan kurikulum Al-Quran untuk kehidupan. Di antara itu ada program untuk menghafal Quran. Kita turunkan seperti apa Quran dihafal menurut Al-Quran. Ternyata luar biasa, bisa cuma 30 hari.
Kita buka angkatan pertama, ada yang hafal 24 hari, 25 hari, hafal 30 juz, bukan juz 30. Ya. Itu 24 hari, 25 hari, 30 hari, sekarang sedang angkatan kedua. Nah, sekarang ada proyek yang sangat indah. Kenapa Anda tidak bisa bikin paket begini? Misalnya untuk mahasiswa di sini atau umum. Ada orang yang nggak kuliah pun 30 hari bisa hafal Quran. Kenapa Anda 4 tahun nggak punya target di sini untuk menghafal? Ternyata bisa dihafal 30 hari. Kenapa nggak Anda turunkan bagi dalam 4 tahun? Anda menghafal 1 halaman saja per hari, itu paling lambat 2 tahun 1 halaman. Artinya kalau paling telat 4 tahun Anda sambil diwisuda sebagai Anda insinyur, saat bersamaan penghafal Quran 30 juz, Anda butuh setengah halaman setiap hari. 1 halaman itu kan kalau Al-Baqarah ayat pertama sampai 5, cuma 5 ayat 1 halaman, 24 jam. Waktunya sangat panjang. Setengahnya itu cuma 2 ayat setengah, 3 ayat lah. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sampai situ Anda bagi, kalau masih terasa panjang bagi. Ba'da subuh 1 ayat, ba'da zuhur 1 ayat, ba'da asar 1 ayat, maghrib di murajaah, isya diulang dalam tahajud cuma 3 ayat. Sehari, tiap hari begitu. 4 tahun ketika Anda wisuda 30 juz dan hafal. Jangan pisahkan, Anda bisa menggali itu. Yang kedua, turunkan ayat-ayat terkait dengan, supaya semangat, turunkan ayat-ayat terkait dengan bidang kuliah Anda. Kami punya kelas profesi, kelas dokter. Ya, ada kelas dokter, kelas pebisnis, kelas ilmuwan, ya, kelas pembelajar, kita turunkan. Dokter misalnya, keluarkan ayat-ayat tentang kedokteran. Ada dokter mata, ayat-ayat mata aja. Jadi semangat. Dokter mata itu ketika mengobati mata, turun pula ayat-ayat bimbingannya. Ya, saya pernah tanya begini, Dok, bagaimana ciri mata yang sehat? Ya, Ustadz, kalau bisa melihat dengan jelas, pandangan bagus, gak ada bayangan, gak punya alat bantu, ya bagus, saya bilang. Ya, saya banyak menemukan begitu, Dok. Tapi ketika keluar dari masjid, matanya jelas. Tapi dia gak bisa bedakan mana sendal dia, mana sendal orang. Itu apa yang salah sebenarnya? Wah, kalau itu bukan ilmu saya, Ustaz. Nah, itu yang dimaksudkan Al-Quran. Dokter fisik mengobati fisik, maka roh itu punya Allah. Maka Allah memberikan keterangan tentang struktur anatomi roh kita. Seperti apa kemudian dalam hati membisikkan kepada mata untuk memandang. Maka turunlah ayat-ayat tentang mata. Quran surah 24 misalnya, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Nanti ada bagaimana cara memandang, bagaimana mengatasi persoalan pandangan. Turunkan. Anda di bidang apa sih sainsnya? Fisika kah? Kimia kah? Ya, matematika atau yang lain. Turunkan ayat-ayat supaya belajar dengan baik. Di kimia, turunkan ayat kimia. Berbahagialah Anda. Pertama kali yang menemukan bidang kimia itu orang Islam, namanya Jabir bin Hayyan. Kapan menemukan itu? Saat menganalisis Al-Quran. Baca surah ke-57 Al-Hadid ayat 25 sampai 26. Begitu masuk ke ayat 25 ke 26, ditemukan di situ wa anzalnal hadida, maka kami turunkan besi. Dilihat besi turun dari langit. Ya, main ke museum itu geologi yang ada di Bandung. Saya pernah ke situ. Ya, ada satu meteor kan bahannya besi itu turun ya. Dianalisis oleh beliau. Dibawa partikel besi ke rumahnya, masuk ke lab sederhananya, dianalisis oleh beliau, dikaji, dikeluarkan sedikit sampai muncul turunannya, disebutkan kemudian dengan turunan-turunannya, atomnya, ya, sampai dikembangkan. Kekinian sekarang jadi simbol. Besi itu kan di kimia kalau nggak salah, F besar E kecil, ferum, ya kan? Ya kan? Nomor atomnya berapa? 26. 26 kan? Dan setiap atom kan punya isotop untuk menjaga stabilitas atom. Bukankah isotop untuk atom besi ferum itu 55, ada 4 kan? 55, 56, 57, 58 kan? Dan yang paling stabil isotopnya 57. Ya kan? Surah 57 Al-Hadid besi. Ayat 25 sampai 26. Nomor atom 26 dan isotopnya nomor 57. Saya belajar kimia. Saya belajar fisika. Saya kalau waktu-waktu senggang nggak ceramah, saya ke toko buku. Saya beli buku-buku fisika, kimia, matematika, saya latihan sendiri. Saya belajar. Kalau ada anak-anak kuliahan, kamu kuliah mana? Jurusan mana? Fisika. Kamu bawa semua pelajaran fisika kamu sekarang sini, ajarkan saya ajarkan kamu apa yang kamu inginkan. Kita sama-sama belajar. Dengan seperti itu waktu kita tuh terisi semuanya, enak belajar, nyaman. Nah, jadi kalau Anda keluarkan itu, Anda pun akan semangat, termotivasi. Dan berbahagialah teman-teman sekalian ketika hasil kuliah Anda memberikan Anda gelar, kemudian Anda beramal diniatkan sebagai ibadah, maka semua yang menggunakan fasilitas Anda mendapatkan bagian pahalanya. Anda kuliah di sini, misal jurusan teknik sipil, selesai. Tiba-tiba Anda bangun jalan. Jalan itu dilewati oleh orang sholat. Setiap orang yang lewat jalan situ Anda mendapatkan pahala dari orang itu tanpa dikurangi sedikit pun. Hadisnya sahih. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yankusa min ajri syai'. Siapa yang menunjukkan, memfasilitasi pada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Itu ya, maaf, yang bikin pipa wudu, tempat wudu, kan itu butuh ilmu dunia.
Tapi kalau diniatkan benar, bukan cuma sekedar dunia tuh. Kalau cuma jualan pipa, yang nggak beriman pun bisa. Tapi Anda bikin itu karena niatkan. Ilmunya dipakai tadi itu, teman-teman. Setiap hari tambah ilmu, praktekkan ilmunya. Begitu dipraktekkan, niatkan ibadah. Dunianya dapat. Dapat dunia, penghasilan dapat. Dan setiap orang wudu, Anda dapat pahalanya. Masya Allah. Berapa hak paten Pak Habibie didapatkan? Dari sayap pesawat terbang itu, sampai dikenal dengan Mr. Crack. Saya beberapa hari lalu di kediaman beliau memberikan tausiah, sampaikan beberapa hal. Dan itu tidak mudah, dan beliau tuh Masya Allah taat juga, rajin sholat malamnya, baca Qurannya. Itu saya sempat di Abu Dhabi, yang itu Profesor Habibie, di hari itu ada juga di situ. Kan di antara teman dekatnya Syekh Zaid yang meninggal pada saat itu, sudah meninggal. Itu Masya Allah, beliau itu penyambung silaturahim yang sangat baik. Itu masih saat datang di situ, masih ingin datang ziarah ke kuburan kawannya itu, sampai di situ berzikir selama 1 jam, nggak mau diganggu. Bagaimana menyeimbangkan itu? Rajin baca Qurannya, silaturahimnya, sholat malamnya, ya mulai kemudian diimbangi. Itu ada keseimbangan di situ. Dan yang saya ingin katakan, ketika Anda punya karya yang banyak, berapa pahala banyak bisa Anda dapatkan? Dan ilmu ini penting. Ayo teman-teman, belajar fisika yang bagus, matematika yang baik, jadi orang pintar, yang sepintar-pintarnya, sehingga nanti teori dalam agama bisa dikonversi dalam hitungan-hitungan atau aktualisasi kehidupan kita. Sekarang maaf ya, air yang tidak kena najis, dianggap tidak kena najis, 2 kula. 2 kula itu berapa volumenya? Kalau Anda nggak belajar fisika, bagaimana bisa dikonversi? Jamak kosor bisa berlaku, khususnya kosor, itu bila jaraknya 3 farsah. 3 farsah itu berapa kilo? Sekarang muncul 80 km, 82 km. Oke, 82 km. Kan kalau ditarik ke fisika, itu kan jarak. Ya, simbolnya S, ya kan? Ya, rumusannya S sama dengan V kali T. Kecepatan dikalikan dengan waktu. Itu kecepatan berubah, jarak itu bisa ditempuh dengan jarak tidak berubah. Tapi ketika kecepatannya semakin cepat, waktunya akan semakin mengecil. Jika waktu semakin mengecil, maka seakan-akan jaraknya menjadi singkat. Hukum jamak kosor bisa berubah. Ya, bukankah rumus mencari T, S dibagi dengan V? Hukum mencari V, S dibagi dengan T? Sekarang saya mau pergi ke Semarang, dari Bandung ke Semarang, dengan misalnya dari kota Bandung, maaf ya, dari Bandung ke Semarang dengan dari kota Bandung ke Sumedang, jauh mana? Semarang kan? Tapi saya mau tempuh dari Bandung dengan pesawat ke Semarang. Fokus, dari sini ke Sumedang pakai beca, suasana macet. Secara jarak memang jauh ke Semarang, tapi kan kecepatan pesawat berapa? Ya, 800 km per hour, MPH. Ya kan? Anda bayangkan, dengan kecepatan tinggi itu, berangkatnya jam 11, datang jam 12 kurang, zuhur pun belum. Apa yang mau dijam, apa yang mau dikosor? Tapi dari sini ke Sumedang, berjuang. Kena macet, lewati gunung, lewati lembah, dengan wah. Udah. Berangkat dari sini asar sampai sana Isya. Maka berlaku hukum, makanya ilat berubah dari masafah jarak menjadi masyakkah, kadar kesulitannya. Itu apa yang bisa memberikan gambaran itu fisika. Itu kan? Sekarang Anda mau berangkat haji, gelombang kedua, langsung ke Mekah, di mana mikotnya? Oke Ustaz, di pesawat. Baik, di pesawat. Mulai kenakan itunya. Ketika Anda mau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, labbaika Allahumma hajjan, baru bis pesawat lewat. Psh. Bagaimana hukumnya? Siapa yang bisa memberikan gambaran di situ kalau nggak dipadukan antara ilmu sains dengan ilmu agama? Maka belajar silakan yang baik. Belajar juga agamanya, turunkan supaya semangat. Saya mungkin boleh berikan masukan di TB, barangkali ada divisinya, Prof. Ya, di Salman bikin misalnya yang biologi atau yang fisika, bikin jelas jurusan fisika di Masjid Salman, bikin. Turunkan ayat-ayat fisika, bahas. Ya, di kimia ada dulu ada Profesor Irfan Ansori itu. Ya, beliau punya buku kimianya juga. Ayat-ayatnya apa? Kembangkan tokoh dulu siapa, ambil sebagai inspirasi. Barat aja ngambil, masa kita enggak? Ibnu Sina dikenal dengan Avicenna di Barat, bukunya sampai sekarang masih ada. Saya belajar itu. Ya, Al-Qanun fi Thib, tentang kapital selekta kedokteran, ada kitab Asy-Syifa, ada Al-Basair, kecepatan cahaya yang kelak ditemukan oleh Einstein. Ya, kecepatan cahaya itu sudah pernah dibahas. Bahkan desimalnya pas sekali, menggabungkan kombinasi surah Al-Ma'arij dengan surah As-Sajdah, surah ke-32 ayat 11. Ketika malaikat turun naik, ya. Bukan ayat 11, ayat sebelumnya ya. Jadi malaikat turun naik dari bumi sampai dengan ke langit itu kecepatannya berapa? Satu harinya sama dengan 1000 tahun. Diukur, bukankah malaikat diciptakan dari cahaya? Maka diukur, ketemu. Nanti Einstein punya kisah tersendiri. Kelak kemudian di sekolahnya dia disebut dengan orang yang terlambat, bahkan disebut dengan kalimat yang sangat tidak menyenangkan. Dia tinggalkan kelasnya karena disebut sangat terlambat. Ya, bukan slow lagi, tapi kalimat yang kasar. Saya nggak mau ungkapkan karena ini di masjid.
Dia pergi meninggalkan itu, di jalan dia ketemu dengan buku orang Islam, diantaranya bukunya Ibnu Sina. Dia baca, kok mudah dipahami sampai dia berkembang sampai pakar di bidangnya, sampai di fisika, sampai menemukan teori relativitas. I sama dengan MC kuadrat. Ya, I MC kuadrat, I sama dengan MC kuadrat. Ini kalau Anda kembalikan itu akan ketemu sebelum-sebelumnya. Ya, kita jangan kecam barat yang berkembang sekarang. Kembalikan kepada diri kita untuk berintrospeksi. Sah kan kalau mereka mengambil referensi untuk dikembangkan? Sah. Seperti kita belajar sekarang untuk mengambil untuk dikembangkan, silahkan. Dikembangkan, kita yang punya teori kita kembangkan. Orang Yahudi sekarang research hadis-hadis, ayat-ayat mereka terapkan. Kenapa kita yang punya tidak meresearch itu dan mengembangkan? Ya, kadang-kadang penyesalan datang belakangan, tapi niat itu kalau diterjemahkan dalam bentuk ikhtiar akan melahirkan karya yang sangat luar biasa. Bismillah, mulai dari sekarang, bikin kumpulan supaya semangat. Yang jurusan fisika gabung, yang muslim gabung, non muslim mau ikutan boleh, silakan kumpul belajar. Kan universal sifatnya, supaya tahu silakan. Ya, silakan belajar, datang ajarkan. Jangan dicela, jangan saling mencela. Silakan belajar aja. Kalau tanya silakan. Tanya tentang Tuhan jawab, tanya tentang ini jawab. Ada di Islam itu nggak ada istilah nggak bisa dijawab. Ada ilmunya, ada bidangnya. Ya, silakan kumpul. Kimia duduk, fisika duduk, biologi duduk, semua duduk. Nanti turunkan bekalnya, bawa dalam hidup. Enak Anda bikin penemuan-penemuan. Sekarang kita sedang membuat sebuah ya seperti itulah itu. Dasar. Ada kacamata. Kita sedang meriset satu hadis. Dari situ nanti sedang dibuat sebuah kacamata dengan panjang gelombang tertentu, jadi bisa melihat benda yang sebelumnya nggak pernah dilihat. Jadi ada researchnya, tapi belum ada praktek. Anda boleh kalau jadi volunteer nanti yang pertama ya, mungkin melihat malaikat maut. Allahu a'lam. Saya punya 2 menit lagi. Assalamualaikum Ustaz Adi, salam wabarakatuh. Nama saya Fulan dari Sumedang. Semoga Allah muliakan Anda. Mohon maaf saya tidak sebutkan nama Anda supaya menjaga kehormatan Anda. Saya mau tanya, ya saya mau jawab. Bapak saya baru hijrah, alhamdulillah salatnya mulai razin, masya Allah. Razin, masya Allah, luar biasa. Ini hijrah. Ketika hijrah, J berubah jadi Z, razin. Ya, tapi F tetap P, ya. Itu fitnah. Tapi soal menafkahi anak dan istrinya kurang diperhatikan. Bagaimana cara yang terbaik untuk mengingatkan ayah saya? Baik. Jadi ingatkan dengan cara yang lembut. Pertama, buka Quran surah 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak kepada jalan Rabbu siapapun yang belum paham dengan hikmah, dengan bijak. Kalau yang diajak lebih tinggi daripada kita, lebih mulia kedudukannya, lebih besar, lebih dihormati, maka yang pertama masuk lewat doa dulu. Doa, apalagi orang tua. Ya, kan jelas Quran surah ke-17 ayat 23 sampai 27. Ya wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wakhfid lahumu janaha dhulli min rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka mulai dengan berdoa dulu, berdoa. Seperti Nabi Musa alaihissalam dakwah ke Firaun, kerasnya luar biasa tapi punya kedudukan, maka masuk dengan doa. Rabbi shrahli sadri wa yassir li wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Anda minta kepada Allah bangun tahajud malam. Boleh dengan bahasa Anda. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu. Terima kasih kau titipkan ayah kepadaku, yang dengan beliau aku terlahir. Ya Allah, beliau adalah amanat darimu untukku ya Allah. Mohon jadikan ayah saya yang saleh. Mohon jadikan keluarga kami keluarga yang baik. Ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan kemampuan kepada ayah untuk mudah menafkahi keluarga. Sentuh hatinya ya Allah. Engkau yang membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Tsabbit qulubana 'alal iman. Ya Allah, mohon ya Allah, satukan kami di dunia sebagaimana Kau satukan kami ya Allah dalam kehidupan yang baik. Satukan kami di akhirat dalam surgamu ya Allah. Minta. Ya Allah, jangan biarkan kami berpisah di akhirat. Maka berikan kesempatan kepada ayah untuk berubah. Minta. Setelah itu pelan-pelan diskusi. Contoh, berikan contoh. Ayah, bagaimana kalau aku kerja? Ini kayaknya ibu kurang. Kamu jangan kerja, kamu kan kuliah. Mudah-mudahan kalau gitu ayah yang dilancarkan pekerjaannya supaya nafkahnya mengalir dengan lancar. Pelan-pelan. Dan itu jangan diteruskan lagi. Salim, berangkat. Udah, supaya berpikir. Tapi kalau Anda debat gak akan selesai. Makanya ayah bekerja, cari nafkah, kasihan ibu. Itu gak akan selesai. Ya. Kemudian mau'izah hasanah, setelah itu wajadilhum billati ya ahsan. Kalau diskusi dengan cara yang baik. Jadi pertama doakan, kemudian tampilkan contoh yang baik dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat, atau berikan buku-buku yang baik, keutamaan mencari nafkah, ya, keutamaan setelkan, kemudian ceramah-ceramah dan sebagainya supaya sedikit ada sentuhannya. Insya Allah kok di depan itu mungkin kelihatan biasa, di belakang dia berpikir. Mungkin juga dalam keheningan malam dia meneteskan air mata. Ya, dan besoknya dia memeluk Anda. Mungkin terjadi seperti itu. Baik. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara agar tetap istiqomah menghafal Quran bagi mahasiswa ITB? Caranya istiqomah.
Caranya pertama, atur waktu dengan baik untuk bermurajaah, menghafal dan murajaah. Ya paling gampang terapkan waktu sholat. Waktu sholat dibagi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan waktu-waktu sholat sunnah. Misal, Anda kalau mau menghafal jangan banyak-banyak dulu, 3 ayat, 5 ayat, hafalkan sebelum subuh, waktunya bagus. Ayatnya dia takbir, subhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh yang dimulai semua pergerakan. Tumbuhan juga bagus, subuh dimulai, oksigen yang keluar. Semua bagus, maka menghafal di waktu subuh beda dengan waktu-waktu biasa. Ya, atau setelah tahajud, otak kita masih bersih, tenang, bagus, menghafal. Cobalah rasakan, akan terasa. Ya bedakan rasanya, rasakan bedanya, akan terasa perbedaannya. Mulai sebelum subuh, baca, menghafal. Setelah itu jangan banyak-banyak, 3 ayat dulu, 5 ayat dulu, misalnya 3 sampai 5. Setelah itu, dalam sholat-sholat sunnah atau fardu kalau sendirian, pakai surat itu. Jangan baca yang lain. Menghafal Al-Baqarah yang dipakai kulhu, yang nggak akan pernah terbawa. Ya. Duha, mau masuk kampus ke masjid dulu. Apa yang dibaca? Yang tadi dihafalkan, Al-Baqarah 5 ayat, rakaat pertama 3 ayat, yang kedua 2 ayat. Sebelum zuhur ke masjid, sunnah lagi, pakai lagi itu. Terus pakai sampai malam tahajud, ulangi lagi. Kalau seperti itu caranya, insya Allah akan terjaga dan kuat hafalannya. Insya Allah saat wisuda pun, sekali lagi, mudah-mudahan insya Allah di wisuda dengan status penghafal Quran 30 juz. Ya, tidak cukup dengan amin, mulai. Ya, mulai belajar, amalkan. Dan tolong jangan terbawa nada ya. Saya lihat sekarang para penghafal itu fokus pada lagu. Ya, jangan fokus pada lagu, irama. Quran itu dibaca dengan tajwid akan muncul irama sendiri. Akan muncul dengan sendirinya. Beda dengan yang lain. Makanya musik gak bisa dipakai baca Quran. Beda, frekuensinya lain. Orang jahiliyah itu punya 16 rumus musik, tapi nggak ada satupun yang dipakai baca Quran. Ya, ada tawil, tawilun lahu dunal bukhuli fadailu fa'ulun mafailun fa'ulun mafailu kifana min dzikra habibin wa manzili bi saqtili wa baina dakhuli fahaumali. Ada rajas mustafilun 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 sautus safiril bulbuli ayyaja qalbi thamili al ma'u wa zahru ma'a ma zahri lahdul muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fakam tayammuni ghuzailun uqayqali qataftuhu min agatin fi hadha ar-rajuli faqala la 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 faqala ghadamu harwili wal walad wali wali wa wailali faqultu la tuwalwili fabayyidul lu'lu'ali qalat lau hina kadza in radidul muqali kahatan kakailali tatabuli. Ada mereka. Coba ulang. Ya? Tapi baca Quran nggak ada yang pakai lagu itu, nggak ada. Tapi kalau bikin kaidah bahasa, bikin kaidah gramatikal bisa diterapkan dalam alfiyah, dalam kaidah nahwu. Kalau hafal ini, jago Anda bahasa Arab. Kalamun lafdun mufidun kastaqim wa sunna finun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al mustadin lismi tamyizun hasal bi taf'alti atat wa ya if'al li wa nunik baladna fi'lun yanjalli. Ada. Nanti irama-irama ini dibawa ke musik, muncul teori-teori. Ya CDF, GABC, GABC, BFIS D, BFIS G, CDF, GABC, GABC, ABCIS D, ABCIS D, FISKIS A, FISKIS A, BCIS D, ABCIS F, FISKIS AIS B, FISKIS AIS B, CIS AIS, FISKIS AIS, FISKIS AIS, BISCIS, judi, prank, ya. Kunci B, kunci G, kunci A minor, ya, F dan seterusnya. Dari situ tadinya. Ada madid, mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun mufa'alatun fa'ilatun fa'ilat mufa'alatun fa'ilatun tala'al badru alaina min taniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Tapi sejahiliyah-jahiliyahnya mereka nggak pernah gunakan langgam ini untuk membaca Al-Quran. Tala'al badru alaina, rumusnya madid, nggak pernah digunakan pakai baca Quran. Wadduha wal laili idza saja. Ada. Coba cek. Pernah dengar Imam Masjidil Haram baca Quran pakai begitu? Nggak ada. Aja nggak usah ditiru-tiru. Ya, Al-Fatihah ya begitu baca pakai tajwid akan muncul langgamnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan muncul sendiri. Gak usah fokus pada lagu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, bubar. Maneh kaditu urang bade ulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, ya mau jawab. Kalau sudah kertas pertanyaannya pasti nanya gitu ya. Bolehkah menggabungkan sholat sunnah tahiyatul masjid sama qobliyah dan puasa Senin Kamis sama puasa Ayyamul Bid? Masya Allah. Ini aliran jamaah. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Paket hemat ya, pulsa 10.000 yang penting bisa teleponan dan internet. Baik. Boleh saja untuk sholat maksudnya
Tapi ibadah itu pertama, saya dasari dulu tergantung kepada niat. Dalilnya di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, ya, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguh semua amal itu bergantung kepada niatnya, dan niat itulah yang menjadikan kita mendapat ukuran pahala. Jadi bukan kepada pekerjaan. Ingat, ini dasar yang pertama, tapi lebih kepada ukuran niatnya. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua diukur berdasarkan kemampuan dari pekerjaan aktivitasnya, bukan pada niat, maka keadilan Allah di sini seakan tidak tampak. Contoh, kalau orang kaya diukur dari kekayaannya berapa dia bisa berinfak, maka bagaimana dengan si miskin yang kemudian ingin berinfak pula, atau si cukup yang ingin memberikan bagian dari hartanya? Tentu kalau dilihat dari berapa yang dikeluarkan, maka Masya Allah orang kaya akan punya banyak potensi untuk mengeluarkan. Yang penting mau 1 juta, 2 juta, 1 miliar. Tapi ukurannya menjadi abstrak di situ, karena niat yang diberikan belum tentu sama. Yang kaya mungkin ngasihnya 1 miliar, tapi spanduknya dari Sabang sampai Merauke dia bikin, diinfokan sana sini gitu kan. Ya, yang mungkin cukup dia hanya berikan 100.000, 200.000, tapi keikhlasannya sangat luar biasa. Ya, bahkan ada orang yang memang segitu punyanya, nabung-nabung dulu, kumpul-kumpul dulu, kepakai sebagian, sisa tinggal 1.000, itu pun bagian yang logamnya gitu kan. Ya, tapi kan keikhlasannya luar biasa, sampai mau dimasukin kotak tuh dijaga supaya nggak bunyi gitu, kan? Masuk gitu. Nah, karena itu ukuran paling indahnya berada kepada niat, dan niat itu nanti yang menjadikan ukuran benar tidaknya di sisi Allah serta pahalanya. Sama orang sholat juga bukan berapa banyak rakaat dia tunaikan ketika menunaikan sholat sunnah misalnya. Bahkan sholat fardu pun diukurnya itu bukan bagaimana kemudian kita terlihat bagus, tidak. Tapi ukuran utama yang paling baik itu niatnya, baru yang lainnya menyusulkan di situ. Makanya ada orang yang kelihatan sholat bagus, bacaannya indah, gerakannya seakan-akan juga terlihat lama, tapi persoalannya ada di niat, itu dikecam oleh Allah. Bahkan turun ayat, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Oh, hati-hati, orang yang sholat saja bisa celaka, apalagi yang nggak sholat. Awas, cara berpikirnya mesti begitu ya, jangan digunakan logika orang liberal. Orang liberal itu suka dibolak-balik gitu. Bukankah saat berada di samping pimpinan Anda serius menunaikan pekerjaan Anda? Nah sama, ketika kita sholat, rasakan kita itu diawasi Allah walaupun tak mampu melihatnya. Sehingga perasaan kita khusyuk. Jadi kalau Anda sholat ingin baik, pahala ingin banyak, maka niatkan sholat itu karena Allah. Biasa baca kulhu, sekarang jadi yasin kan, misalnya panjang, lalu cuma tahiyatul masjid misal kan. Nah itu yang seperti itu, ini jadi persoalan. Nah sekarang kalau niatnya sudah bagus, tergantung sekarang mengembalikan kepada apa yang ditunaikan. Nah fungsi niat yang kedua, selain jadi ukuran keikhlasan, adalah menentukan jenis ibadah apa yang dikerjakan itu. Kalau dalam sholat, maka niat membedakan antara satu sholat dengan sholat yang lainnya. Misal, apa perbedaan antara sholat sunnah dengan sholat fardu? Dalam tadi 2 rakaat kita, ada 2 rakaat sebelum fajar, ada 2 rakaat fajar subuhnya. Kan rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sekarang kan sholatnya sama dengan yang subuhnya. Dari segi rakaatnya 2 rakaat. Dari segi rukun syaratnya sama-sama terpenuhi. Artinya apa? Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, ada iftitah, sama-sama iftitah, ada al-fatihah, ada suratnya, semua sama. Apa yang membedakan? Niat. Maka niat itu membedakan apakah itu sholat fardu atau sholat sunnah. Zuhur dengan asar sama-sama 4. Apalagi kalau di jamak takdim misalnya, ditarik kemudian asar ke zuhur, sama-sama 4. Di qasar juga sama-sama 2. Apa yang membedakan? Padahal dikerjakan di waktu yang sama. Keduanya berseling setelah yang satu, yang kedua. Apa yang membedakan di antara keduanya? Niat. Nah, dalam konteks ini pun ada di antara sholat itu yang dalam fikih sebetulnya banyak persepsi yang kurang tepat di masyarakat. Contoh tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu sebetulnya rumusan fikihnya mengambil dari hadis Nabi adalah setiap sholat yang ditunaikan saat Anda masuk ke masjid sebelum duduk. Sholat apa saja, 2 rakaat paling minimalnya. Sholat apa saja. Jadi sebetulnya semua jenis sholat ketika Anda sebelum duduk di masjid itu sudah sah, termasuk tahiyatul masjid nama umumnya. Apapun jenisnya itu bebas. Misal ada sholat sunnah wudhu, ada, boleh. Atau ketika masuk pas bagian sholat sunnah qabliyah, tunaikan. Itu sudah otomatis tahiyatul masjid. Ya hadis Nabi sederhana. Ketika ada seorang bernama Sulaik dari Gotofan, masuk kemudian ke masjid Nabi. Dia masuk, tiba-tiba langsung duduk.
Kata Nabi dengan kalimat umum, idza dakhala ahadukumul masjida ya wa yuridu an yajlisa fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Jika seorang di antara kalian akan masuk masjid dan berniat untuk duduk, maka jangan langsung duduk sebelum dia salat 2 rakaat. Coba lihat bahasa Nabi di sini, indah sekali. Nabi tahu yang masuk itu si fulan, tapi dibuat kalimatnya umum. Supaya manusia, orang-orang di sekitarannya tidak langsung menganggap orang itu keliru lantas menyalahkan dia. Itu bahasa Nabi itu indah, dibuat contoh yang umum. Bisa saja Nabi mengatakan, oi, misalkan, sholat dulu, sholat, bisa. Ya, tapi dibuat kalimatnya umum. Ya, persis seperti begini, siapa yang ingin ke toilet, silahkan misalnya keluar dari pintu mana saja. Padahal yang keluar yang itu misalkan, bisa saja. Atau yang itu, umum. Jelas ya? Nah, ini adalah satu gambaran contoh dari Nabi SAW mengajarkan keteladanan pada kita semua. Tapi poinnya, jika Anda ingin masuk masjid dan duduk di situ, maka tunaikan sholat 2 rakaat. Nabi nggak pernah merinci sholat apa. Sehingga para ulama ahli fikih sepakat, apapun yang ditunaikan saat masuk masjid, baik itu qabliyah dari sholat fardu atau sholat mutlak, bahkan sholat sendiri yang ditunaikan sebelum Anda duduk niat i'tikaf, maka nama umumnya apa? Tahiyatul masjid. Ya, kecuali saat masuk Masjid Al-Haram, maka itu boleh kemudian diganti dengan tawaf. Tawaf sunnah. Jadi kalau Anda masuk Masjidil Haram, ingin menunaikan kemudian tawaf, ya tawaf sebagai ganti tahiyatul masjid, silahkan tawaf. Setelah itu bisa langsung duduk, Anda bisa ngaji, Anda bisa berzikir dan sebagainya. Jelas? Tapi kalau di Ar-Rahman di sini nggak usah tawaf. Tawaf, so kan, ngelilingin barli kan, tiba-tiba ke sini duduk, tidak, ya. Baik. Sebelum saya lanjutkan sebentar, pengumuman penting. Telah terpisah dari orang tua. Kapan akadnya langsung pisah. Mohon izin disampaikan Bapak Ibu sekalian, jika ada ibu atau ayah ya, yang memiliki seorang anak laki-laki berangkat sama-sama ke sini, usianya kurang lebih 4 tahun, ya, pakai pakaian muslim warna putih, ya, beliau sedang berada dengan panitia di belakang, ya, sedang istirahat, sedang minum, sedang makan. Nah, kalau kira-kira orang tuanya kebingungan tidak menemukan anaknya, atau mungkin sekarang sedang nggak sadar, ya, anaknya ada di mana, jadi saking fokusnya ngaji, lihat anak nggak ketemu gitu kan. Nah, coba dicek di sampingnya, ya, coba dilihat, barangkali yang kepegang anak orang gitu kan. Baik, kalau ada merasa orang tua barangkali mencari anaknya, itu di belakang insya Allah aman dengan panitia, ya. Selama di sini insya Allah tidak kemana-mana. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi ini bagian yang pertama. Jadi tahiyatul masjid, ya, itu nama umum bagi setiap sholat yang kemudian ditunaikan di masjid saat masuk kemudian pertama kali dan sebelum ditunaikan untuk i'tikaf atau duduk sementara waktu di masjid. Ini jenisnya bisa bebas, bisa qabliyah sekali lagi, ya, bisa kemudian juga sholat mutlak. Mutlak itu yang tidak menyertai sholat fardu secara umumnya. Ya, misal ada sholat wudhu, ya, ada sholat duha, bisa mendekat kepada sholat fardu seperti sebelum asar, ya, sebelum asar. Itu bukan rawatib sifatnya, ya, bukan rawatib karena tidak mengiringi langsung, ya, tapi ada pahalanya 4 rakaat di situ, ya. Hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, rahimallahu ra'an ya shalla qabla al-asri arba'an. Allah akan merahmati seorang yang menunaikan 4 rakaat sebelum asar. Jelas sampai sini? Baik. Ustadz, tapi saya ingin niatkan khusus tahiyatul masjid. Boleh, silahkan aja, nggak ada masalah. Kalau waktunya masih mencukupi, misalnya datang sebelum subuh, ya, tiba-tiba misalnya azan, ya, Allahu Akbar, tunggu sebentar azan. Terus Anda pengen sholat khusus tahiyatul masjid, boleh, 2 rakaat, selesai. Setelah itu kemudian Anda misalnya ingin tunaikan qobliyah subuhnya, boleh, nggak ada masalah, silakan. Tapi kalau waktu sudah mepet misalnya, mepet-mepet, tinggal 2 menit lagi, masuk kepada sholat fardu, sudah, niatkan untuk qobliyah subuhnya, maka di situ sudah otomatis masuk ke dalam tahiyatul masjidnya. Assalamualaikum, salam wabarakatuh. Afwan Ustaz. Ana mau bertanya, di dalam Quran, Al-Quran banyak sekali ayat seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, ya, muqatta'ah. Pertanyaan, mengapa Allah menurunkan ayat setelah ayat muqatta'ah, yaitu kebanyakan menyebutkan tentang kitab? Syukran Ustaz. Baik, tidak juga. Beberapa demikian, yang lain tidak. Ya, misal yang tentang kitab, ya, di surah yang kedua Al-Baqarah ayat 1 sampai 2. Ya, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Ada tentang menegaskan tentang Allah. Quran surah ketiganya Ali Imran ayat 1 sampai 2-nya. Alif Lam Mim juga. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal
Hayyul Qayyum. Ada yang tentang kitab lagi, ada surat Yusuf, surah 12. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Ada. Nah, sekarang pertanyaannya, pertama, apa itu huruf muqatta'ah? Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, itu kan Alif Lam Mim Shad, Kaf Ha Ya Ain Shad, kan? Nah, apa yang dimaksud dengan huruf-huruf ini? Kenapa ada sebagian surah Al-Quran diturunkan dengan menggunakan huruf-huruf yang dimaksudkan? Teman-teman sekalian, saya mulai dari orang Arab dulu. Orang Arab ini, itu orang yang di masanya, sampai dengan masa kini, termasuk di buka bumi ini nomor satu. Nomor satu, orang yang diberikan kemuliaan dari tata bahasa. Nomor satu. Di keindahan bahasa Arab itu nggak bisa ditandingi dengan bahasa-bahasa lain. Sastranya, rumusannya, ungkapan-ungkapannya, bahkan Allahu Akbar, bukan sekedar kalimatnya, itu diksinya itu, satu kata bisa punya banyak makna. Ain aja, ain. Apa ain? Bahasa Arab ain, bahasa Indonesia apa? Ainun. Mata. Kalau mata-mata, ain-ain. Itu ilmu utak-atik itu. Baik ya? Ain saja itu setidaknya punya 2000 makna. 2000, tergantung dalam konteks apa dia ditempatkan. Dan indahnya dalam bahasa Arab, ada kata-kata yang terjemah bisa sama, maknanya bisa beda. Mirip-mirip, tapi maknanya beda. Sesuai dengan keadaan saat dikerjakan. Begitu dikerjakan, ada kata-kata khusus untuk mewakili itu. Contoh begini, duduk, apa bahasa Arabnya? Jalasa, ijlis, kata perintahnya ijlis, jalasa. Padahal ada dua, ada qa'ada, ada jalasa. Apa beda qa'ada dengan jalasa? Lihat cara duduknya, apakah berpindah dari tempat yang tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi. Kalau pindah dari tinggi ke rendah, misal berdiri begini, terus mau duduk, maka bahasa Arabnya bukan jalasa, tapi qa'ada. Qa'ada, sifatnya disebut qu'ud, qu'udan, artinya dari posisi tinggi pindah ke rendah. Dari berdiri pindah ke duduk. Berdiri itu tinggi, kemudian duduk, maka qa'ada. Makanya orang sholat yang nggak bisa berdiri diminta duduk, dan di Al-Quran nggak ada kata jalasa untuk memindahkan yang berdiri jadi duduk. Tapi kok ada? Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, wa 'ala junubikum. Kemudian Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Qiyaman berdiri, enggak bisa berdiri, duduk seperti ini. Tapi kalau pindah rendah kepada tinggi, nih pindah tempat, rendah ke tinggi, di bawah pindah ke atas, maka tempatnya jalasa, cara duduknya. Ijlis, Anda pindah di karpet, saya minta Anda pindah ke kursi, naik ke atas. Maka orang Arab fasih mengatakan tafaddal ijlis, julusan, pindah dari bawah ke atas. Tempatnya disebut majlis. Tempat duduk untuk santai, dari duduk capek, pengen istirahat, disebut maq'ad. Makanya orang pensiun disebut taqa'ud. Maq'ad, turun, karena bekerja, jadi lelah, istirahat dulu, selesai masanya. Orang sudah jalan-jalan pengen duduk, tempatnya maq'ad. Tapi kalau tempat yang bisa mengangkat kita, posisi kita lebih tinggi lagi, bukan maq'ad namanya, majlis namanya. Jamaknya disebut majalis. Makanya tempat menuntut ilmu disebut majlis ilmu. Majlis bukan maq'ad ilmu. Kenapa majlis? Untuk memberikan isyarat kepada kita, cari tempat ngaji yang bisa mengangkat derajat kita dari rendah ke tinggi. Apa yang terangkat? Turunlah Quran surah 58 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Kalau dikatakan pada Anda, share majlis, luaskan majlis, luaskan majlis. Majlis yang bagaimana? Teruskan ayatnya. Lihat ujung ayatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Cari majlis-majlis yang bisa mengangkat iman Anda. Jadi kalau Anda belajar, iman Anda naik. Lebih dekat dengan Allah, lebih kenal Allah, lebih kenal Rasulullah, lebih ingin ibadah. Itu poinnya. Jadi kalau Anda hadir di majlis tapi nggak bisa meningkatkan iman Anda, bukan majlis namanya. Makanya saya sering katakan, kalau Anda belajar dengan saya, tidak bisa mendekatkan Anda dengan Allah, maka tinggalkan saya, cari ustadz lain. Yang kedua ilmu kita naik. Naik, cari tempat-tempat yang bisa menambah pengetahuan kita. Sehingga antara masuk dengan keluar beda. Masuk belum tahu fikih sholat, keluar paham fikih sholat. Masuk belum tahu tentang zakat, keluar tahu tentang zakat. Masuk dengan keluar berbeda. Itulah majlis. Cuma di bahasa Arab. Yang ketiga, di bahasa Arab itu punya kaidah saja. Saja itu masuk dalam kategori di syair, bisa disusun yang ujungnya sama, kelihatan sama. A, i, gitu kan? A aja, i aja. Ketika bicara A semua, ketika bicara I semua, ketika bicara U semua. Di bahasa lain agak susah. Coba temukan sepadan dengan ini. Sautus sofiril bulbuli I, hayyaja qalbi thamili I, al-ma'u wa zahru ma'a ma zahril lafdhul muqali I,
wa anta sayyidali i wa sayyidi i wa maulali i fakam tayumuni i guzailun oqoiqoli i qatabtu min dawatan fil hadzal rajuli i ya wal walad wali ya wailali i faqultu latu walwili i fabainul lu'lu ali i qala tau inaka dzul muqali i kahatan kakailali i tabuli i. Kalau bahasa cepatnya, sautu sofiril bulbuli ayaja qalbi tamili al-ma'u wa zahru ma'a ma zahrillah dhul muqali fa anta yasalidali wa sayyidi wa maulali fakam tayyimuni ghazailun uqayqali qatabtuhu min wadatin fi hadzal rajuli faqala la faqad qada muharwili wal walad wali ya wailali faqultu la tuwalbili fabayinu lu ali qala tau ina kadza in waradidul muqali kahatan kakailali tabuli. Ulangi. Cari yang sepadan. Mau dibikin pakai kaidah untuk bahasa Arab, kaidah untuk belajar. Bahasa Arab itu bisa menyingkat kaidah-kaidah teori-teori hanya dengan satu bait-bait tertentu. Anda mau belajar ilmu nahu, banyak bukunya. Dari Jurumiyah, Jurumiyah tuh lumayan. Ya lumayan. Al-kalamu walatul murakkabul mufidu bil wadi wa aqsamu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun wa amalif wa kalimatun la fi nafsi wa la muqtaram bi zaman wad'a. Naik jadi emriti, naik jadi kemudian ke atas lagi. Banyak jadi alfiyah. Dikumpulkan teori ini yang bukunya berjilid-jilid belasan puluhan jilid, dibikin puisi, selesai. Hafal puisi ini, hafal kaidahnya. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim im wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim im wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jari wat tanwini wan nida wa al mustadin nisbi tamidun hasal al bitafa'alti atatu ya if'ali i wa nunik balana ismun yamjali i. Semua sama ujungnya ta i am selesai. Dan setelah menghafalkan itu paham kaidah bahasa Arabnya. Ilmu hadis ada alfiyah fil hadis. Qiraat ada alfiyah dalam qiraat. Ada semuanya. Itulah bahasa Arab keunikannya. Bahkan dia punya rumus 16 rumusnya. Dengan 16 rumus ini, Allahu Akbar, Anda bisa menghafal apa saja. Baru lihat seperti ini jamaah, Anda bisa bayangkan suasananya hanya dengan membuat satu syair saja. Itu keunggulan orang Arab. Dan punya 16 rumus disebut dengan bahr namanya. Tawilun lahudunal buhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun. Rumus pertama, kifa nabki min dzikri habibin wa manzili bisaqtili wa baidad dakhuli fahumali. Ya ahmarul ladzi qa'ada amami fa anta jalisun bil ihtimami. Hai baju merah yang sedang ada di hadapanku, engkau melihatku dengan serius kepadaku. Bikin satu itu aja. Dan terbayang ketika disebutkan rambutnya, wajahnya, pegang mushafnya, macam-macamnya. Cuman begitu tuh orang Arab bisa dibikin puisi dan kita bisa tahu apa yang terjadi pada saat itu. Kalau Anda ingin tahu kejadian zaman jahiliyah 150 tahun sebelum lahirnya Nabi, temukan orang yang hidup pada saat itu, apa puisinya pada saat itu. Dia akan sampaikan pada kita. Seperti Emre El Qais tadi. Dia lewat 150 tahun sebelum lahirnya Nabi. Dia pernah lewat di sebuah lembah. Ketika lewat lembah itu ada pemuda yang sedang meratapi karena diputuskan oleh kekasihnya. Maka langsung dia bikin puisi saat itu. Kifa nabki min dzikri habibin wa manzili bisaktili wa bainad dakhuli fahawali. Duhai orang pemuda yang sedang diputus cinta, kenapa engkau bengong menghadap ke arah lembah? Ayo move on, gerakkan dirimu, lakukan kebaikan yang bisa engkau kerjakan. Sudah ada yang move on zaman jahiliyah juga. Jadi kalau orang sekarang nggak move on, kalah sama jahiliyah. Kalah. Itu kejadian dulu bisa dirangkum demikian. Jadi itulah dahsyatnya orang Arab. Karena itu, ketika Al-Quran diturunkan, maka Allah turunkan dengan mengkhitab. Menyampaikan perintah kepada mereka dengan bahasa mereka, dengan huruf-huruf yang biasa mereka buat untuk syair-syair mereka. Karena mereka menganggap bahwa Al-Quran itu buatan Nabi. Al-Quran itu rekayasa Nabi. Ini Nabi yang buat, ini Nabi yang rekayasa. Maka Allah kemudian tantang kepada mereka dengan bahasa mereka, dengan huruf-huruf yang biasa mereka buat dengan huruf itu, syair-syair dan puisi mereka. Apa huruf-huruf itu? Dari alif sampai dengan ya. Alif, dari ba, dari lam, dari mim sampai dengan ya. Bukankah kalian bikin syair kalian dengan huruf-huruf itu? Bukankah kalian membuat bahasa kalian dengan huruf-huruf itu? Maka Allah tantang kemudian dengan semua huruf-huruf yang tadi dibacakan sesuai dengan makhrajnya. Makhraj huruf dalam bahasa Arab itu secara umum ada 3. Pertama dari hawa di sini, yang tidak ada sekat. A ada 3 huruf, hamzah. Yang kedua a alif, yang ketiga ha. A ha nggak ada sekat. A dari ba dari sini sampai keluar nggak ada sekatnya. Kedua masuk kemudian ke lidah, lam, la. Ketiga mim untuk keluar. Ma ba wow. 3 huruf diambil untuk menyesuaikan. Beberapa yang lain jadikan sebagai contoh. Baik, apa di antara contohnya? Alif, lam, mim. Alif, lam, ra. Ada yang 1 huruf, nun, qaf. Ada yang 2 huruf, taha, yasin. Ada yang 3 huruf, alif, lam, ra. Alif, lam, mim. Ada yang 4 huruf, alif, lam, mim, ra, sad.
ada yang kaf, ha, ya, ain, sad, 5 huruf. Disampaikan semua ini, dibuka dengan itu Al-Quran. Apa maksud semua ini? Nah, para ulama tafsir dan memberikan pandangan, dibukanya Al-Quran dengan huruf-huruf tadi untuk membuat tantangan kepada orang Arab. Hei, orang yang merasa kalian paling hebat di bahasanya. Hei, yang menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam merekayasa Al-Quran, membuat-buat Al-Quran. Kalian tuduh dia penyair, kalian tuduh Al-Quran syair. Karena itu buat semisal Al-Quran. Buat seperti Al-Quran yang disampaikan kepada kalian dengan bahasa kalian, dengan huruf-huruf yang biasa kalian rangkai syair-syair kalian itu. Apakah dengan alifkah, dengan lamkah, dengan mimkah, dengan rakah, dengan ainkah, dengan kafkah, dengan sodkah, silahkan buat semisal Quran. Dan tidak akan pernah kalian mampu untuk membuatnya. Makanya orang-orang dulu sehebat-sehebatnya mereka bikin syair, nggak bisa bikin serupa Al-Quran. Mustahil. Pertama apa? Karena Quran itu tidak mengikuti rumusan formal pembuatan syair. Rumus syair ada 16 disebut dengan bahar. Al-Quran nggak masuk rumus itu. Dicari nggak ketemu. Fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, nggak ada, nggak tepat. Mustaqilun, 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 mustaqilun. Di Quran nggak ada. Fa'ilatun, mufa'alatun, fa'ilatun, fa'ilatun, mufa'alatun, madid. Nggak ada, nggak ketemu semua. Tapi indahnya bisa lebih dahsyat dibandingkan dengan syair. Syair ada a. Quran ada wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula, semuanya. Tapi nggak masuk rumus syair. Indahnya Al-Quran. Dan berita yang disampaikan dalam Al-Quran semua nyata. Ditanya tentang Yusuf, dijawab kisah Yusuf. Ditanya tentang kisah Romawi, dijawab tentang Romawi. Dan semua urutannya indah. Karena itu, kenapa ayat-ayat Quran atau surah-surah dalam Al-Quran sebagian tertentu dibuka dengan huruf-huruf tadi sebagai tantangan kepada orang Arab yang masih meragukan Al-Quran. Kalau Anda ragu, bikin semisal ini yang semua huruf Al-Quran itu disampaikan sesuai dengan huruf-huruf yang biasa kalian bacakan. Setelah mereka takluk, yakin dengan Quran, maka turunlah ayat-ayat ajaran-ajaran yang keluar dari rumus-rumus tadi disampaikan. Ada yang tentang tauhid, tentang fikih, tentang syariat, berisi tuntunan-tuntunan kehidupan. Itu diantara hukum-hukumnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada yang menafsirkan singkatan-singkatan. Di kalau alif lam mim itu singkatan dari alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Al-Quran diturunkan dari Allah kepada Jibril, kemudian setelah itu kepada Muhammad SAW. Tapi ini cenderung kurang disepakati karena lebih kepada otak-atik. Kalau alif lam mim berarti alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad, maka apa yang dimaksud dengan Toha? Apa yang dimaksud dengan Qaf? Apa yang dimaksud dengan Nun? Apa yang dimaksud dengan Yasin? Apa yang dimaksud dengan Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad dan sebagainya? Dan itu tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan kecuali bagian yang pertama tadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.